Atau yang ngaku-ngaku pengacara, itu saja masih disangsikan loh. Kamu itu udah sangat meresahkan, tahu nggak sih? Ngomongnya ngawur. Kamu somasi sana sini lah, apalagi ngomongin masalah perdukunan. Kamu itu maunya apa sih? Aduh, ampun ya. Coba deh, kamu ngomongnya seperti orang yang gak berpendidikan. Bener deh. Para pengusaha podcast, wartawan, please jangan up berita ini. Ini sudah sangat meresahkan dan sangat tidak mendidik. Oke, ini merusak mental. Denger ya, pengacara. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Lita Gading akhirnya turun gunung. Psikolog yang bergelar Dr. Lita Gading ini akhirnya menyemprot habis si Firdaus. Dan sampai keriting rambutnya guys. Sampai dikasih minyak ini oleh si Firdaus. Karena kena semprot langsung semburat rambutnya. Rambutnya menjadi seperti mie. Tapi anehnya yang di bawah saja, yang di atas tidak. Ya seperti rambut apa ya. Nah ini sampai diatur-atur rambutnya karena kena semprot Lita Gading jadi puyeng, bingung, nggak tentu arah. Karena yang nyemprot perempuan guys, kalah bacot nih pasti. Semprotannya juga pedas banget sampai kena mental. Karena Lita Gading ini adalah duta revolusi mental dan tidak ingin bangsa ini rusak mentalnya gara-gara pengacara yang merusak mental. Mau berhadapan dengan saya, lihatin aja. Somasi kamu, saya tantang kamu. Tantang yuk kalau berani sama janda. Ayo Firdaus, berani nggak? Nih, Lita Gading sudah emosi. Hati-hati, hati-hati ya. Saya yang sekarang menantang kamu, Firdaus. Kamu dengar ya, tidak semua janda yang kamu ucapkan itu jelek, tau nggak? Atau yang ngaku-ngaku pengacara, itu saja masih disangsikan loh. Kamu itu udah sangat meresahkan, tahu nggak sih? Ngomongnya ngawur. Kamu somasi sana sini lah, apalagi ngomongin masalah perdukunan. Kamu itu maunya apa sih? Aduh, ampun ya. Coba deh, kamu ngomongnya seperti orang yang gak berpendidikan. Bener deh. Para pengusaha podcast, wartawan, please jangan up berita ini. Ini sudah sangat meresahkan dan sangat tidak mendidik. Oke, ini merusak mental. Denger ya, Guys, hari ini aku tepat 1 tahun dalam mempromosikan revolusi mental. Oke. Ini program siapa? Ayo. Jadi kebetulan saya di bagian media sosial. Saya ikut terus mensukseskan program tersebut demi kesehatan mental dan keadilan untuk semua rakyat Indonesia, terutama para netizen. Saya akan terus mendampingi kalian sampai program ini berhasil. Sukseskan terus program ini, sukseskan juga revolusi mental kita demi kebahagiaan rakyat Indonesia. Salam sehat, salam kesehatan mental, Lita Gading. Pengacara, kerjaannya somasi aja. Somasinya sama orang-orang terkenal, sama orang yang banyak duit. Supaya apa? Supaya dia nebeng diburu kamera sama para wartawan dan diundang di podcast sana podcast sini karena dia punya uangnya juga karena dari undangannya mereka. Makanya kayak gue dong, belum mau diundang kalau memang belum hal-hal yang penting yang gue harus apa ya istilahnya yang harus ceritakan ke publik gitu loh. Jadi nggak usah ngumbar deh, lu punya harga diri lah, kenapa sih? Malu tau nggak sih? Jadi secara psikologis pun, yang namanya label pengacara itu harusnya tuh orang yang dihormati, orang yang penuh dengan etika, orang yang penuh dengan apa ya istilahnya, bermartabat dan sebagainya. Ini kalau seperti ini, aduh malu-maluin tau nggak sih? Kalian tahu dong siapa tuh pengacaranya? Aduh, ampun deh. Bo, kalau mau mah Raffi gue minta kerjaan dong, selesai. Gitu loh, si Raffi juga pasti mau tuh ngasih gitu. Jangan apa ya? Somasi inilah, somasi itu. Aduh, coba lihat buktikan. Sultan yang dia ngaku-ngaku itu. Kita tunggu ya kebenarannya.
Karena sudah ada tuh yang merasa gerah, yang sultan beneran. Salam. Sultan itu masalah Raffi Ahmad dengan Andre Taulany itu perumpamaan. Bukan berarti kami ini mau melaporkan. Bukan. Kami tidak ada niat untuk melaporkan Raffi, nggak ada. Cuma perumpamaannya. Kalau ada yang masih mengucap Sultan-Sultan, kan Raffi juga nggak menyebut dia Sultan. Hanya netizen saja kan menyematkan nama itu. Gitu. Ini perumpamaan gitu. Karena saya telah diangkat oleh lembaga Salatin Asyiro Ajahro yang sudah tercatat di Kemenkumham, dan itu jelas mencatat nasab para sultan. Bung Raffi ya kan. Ini kita Andre Taulany. Anda sultannya dari mana gelarnya? Hari gini kok masih ngomong soal perdukunan sih? Sekarang tuh zaman modern, zaman digital, zaman teknologi yang keren. Kenapa mesti ngomongin dukun? Dukun itu mungkin untuk sebagian orang ada yang percaya atau tidak. Ya, secara agama pun kalau kita mempercayai dukun itu dibilangnya apa sih? Kalau secara muslim, secara Islam, nah Anda bisa menjawabnya kan? Nah, secara saintifik juga ini tidak diakui adanya perdukunan. Itu tidak ilmu gitu loh. Itu bukan suatu ilmu yang harus disebarkan kepada masyarakat yang notabene tidak semuanya orang cerdas. Masyarakat Indonesia itu ada yang bisa dan ada yang memahami masalah ini. Tapi jangan sampai ini adalah merusak mental orang, apalagi kalau dia sudah meramal, dia memprediksi orang, dia memberikan satu orang tersebut bisa menjadi seperti bayi lagi dan sebagainya. Itu di luar nalar ya. Jadi kalau menurut saya dari zaman kapanpun, dari zaman dulu saya mulai belum dilahirkan, itu yang namanya praktek dukun itu diam-diam tidak dipublikasi, karena itu pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu tidak boleh diumbar, tidak boleh dipamer-pamerkan. Itu namanya syirik nantinya, musyrik atau apa tuh? Coba Pak Ustadz sampaikan dong. Mungkin Pak Ustadz yang lebih kompeten, yang lebih ngerti, ya kan? Kalau saya secara keilmuan tidak termasuk itu ya, tidak saintifik, oke? Salam, Rita Gading. Atau yang ngaku-ngaku pengacara, itu saja masih disangsikan loh. Kamu itu udah sangat meresahkan, tahu nggak sih? Ngomongnya ngawur. Kamu somasi sana sini lah, apalagi ngomongin masalah perdukunan. Kamu itu maunya apa sih? Aduh, ampun ya. Coba deh, kamu ngomongnya seperti orang yang gak berpendidikan. Bener deh. Para pengusaha podcast, wartawan, please jangan up berita ini. Ini sudah sangat meresahkan dan sangat tidak mendidik. Oke? Ini merusak mental. Dengar ya, pengacara.